Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Jebar Cerita Bergambar. Di channel ini saya bercerita sekaligus menggambar cerita-cerita menarik dari sebuah film. Cerita kali ini diambil dari kisah nyata, yaitu pendiri McDonald yang bernama Ray Kroc. Film ini berjudul The Founder yang dirilis tahun 2016. Sebagaimana kita ketahui, McDonald sudah menjamur ke seluruh dunia. Bahkan kamu pun mungkin salah satu yang juga pernah makan di McDonald. Tentu saja film ini menginspirasi, tapi juga film ini banyak menunjukkan sisi gelap dari Ray Kroc. Jadi kita cukup mengambil sisi positifnya saja. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja cerita bergambarnya. Dikisahkan, Ray Kroc adalah seorang sales produksi mesin pembuatan milkshake. Ray Kroc saat itu sedang kesana kemari menawarkan mesinnya kepada pemilik restoran untuk mempermudah pekerjaan mereka menjadi lebih efisien. Kroc juga menjelaskan tentang supply, demand, dan mengibaratkan telur dan ayam. Kroc juga mengatakan bahwa apabila Anda membeli 5 mesin susu, maka Anda bisa membuat susu dengan lebih cepat. Akan tetapi tawaran Kroc tersebut ditolak oleh pihak restoran. Kroc keluar dari restoran sembari membawa mesinnya, lalu membawa masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Kroc memesan makanan dan Kroc sangat kesal. Makanan yang ia pesan tak kunjung diantar. Kroc pada akhirnya pergi ke restoran lain, juga sembari menawari mesinnya, dan lagi-lagi ditolak. Kembali memesan makanan di restoran di sekitar sana, lama diantar, dan saat diantar malah salah. Dan Kroc marah. "Hei, aku pesan barbeque sapi, bukan yang ini." Singkat cerita, di sebuah hotel tempat Kroc menginap, dia memutar kaset motivasi yang selalu didengarnya setiap hari. Kroc merenungkan kalimat motivasi, yaitu orang yang gigih akan mengalahkan orang berbakat dan jenius sekalipun. Keesokan paginya, hari-hari seperti biasanya, Kroc menawarkan mesinnya dan lagi-lagi ditolak. Kemudian Kroc menelpon kantornya, menanyakan tentang list-list restoran baru untuk dia kunjungi untuk menawarkan mesin fast foodnya. Dan resepsionis mengatakan bahwa ada sebuah restoran yang memesan 6 mesin mixer sekaligus. Tentu Kroc merasa sangat kaget, langsung meminta nomor telepon restoran tersebut dan meneleponnya. Saat berbicara via telepon, salah satu bos restoran tersebut, McDonald, mengatakan bahwa memesan 8 mesin, bukannya 6. Auto kaget tentunya, Kroc pun langsung meminta alamat restoran tersebut. Dan setelah melihat di peta, ternyata jaraknya jauh, ibarat Jakarta ke Surabaya. Kroc pun bergegas, langsung berangkat mengantarkan mesin mixernya. Dan sepanjang perjalanan ia tidak bisa menyembunyikan kesenangannya, karena itu menjadi penjualan terbesar bagi dia. Kroc tiba pertama kalinya di restoran McDonald. Sesampainya di restoran McDonald, Kroc masih belum tahu bagaimana cara makan tanpa piring dan sendok. Kroc pun melihat orang-orang di sekitar bagaimana cara memakannya. Tak lama kemudian datanglah seorang tukang sapu yang sedang bersih-bersih di depan restoran tersebut. Tukang sapu itu menanyakan kepada Kroc, "Bagaimana rasa burgernya?" Dan Kroc mengatakan bahwa burger ini burger terenak yang pernah dia makan. Akan tetapi setelah dipantengin, ternyata tukang sapu itu sebenarnya adalah pemilik restoran McDonald yang bernama Mac. Mac dan Kroc saling berkenalan, lalu Mac mengajak Kroc untuk masuk ke dalam restorannya. Kroc sangat kagum dengan konsep restoran tersebut yang mengutamakan kecepatan. Kemudian Mac dan rekannya Dick mengajak Kroc makan malam di restoran. Mereka bertiga pun dinner bareng dan menceritakan bagaimana awal mula membangun McDonald. Awalnya McDonald seperti restoran pada umumnya dengan menu yang sangat banyak.
Namun Mac dan Dick sadar ternyata yang laku di restoran mereka cuma ada 3 menu, yaitu burger, kentang, dan milkshake. Karena hal itulah mereka memutuskan untuk hanya menjual ketiga menu tersebut dan menghilangkan menu yang lain yang tidak laku. Bukan hanya itu, mereka berdua juga ingin membuat terobosan baru yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu speed atau kecepatan. Bahkan restoran harus ditutup selama berbulan-bulan hanya demi memperbaiki operasional dapurnya saja. Setelah itu terciptalah sistem fast food yang sudah kita kenal selama ini. Malam harinya Krok kepikiran tentang sesuatu hal. Dan pada pagi harinya saat Mac dan Dick datang, Krok langsung menyampaikan idenya, yaitu franchise atau waralaba. Akan tetapi ide franchise sudah pernah dicoba di selatan California, Sacramento, Phoenix, namun gagal karena sulitnya pengawasan. Bahkan ada restoran yang menjual selain produk McDonald's. Kemudian terjadilah perdebatan satu sama lain. Namun Mac dan Dick ini orangnya sangat open-minded dan mau menerima ide, saran, dan masukan dari orang biasa seperti Krok. Saat pulang ke rumah, terjadi kembali lagi perdebatan Krok dengan istrinya. Istrinya menyarankan Krok untuk pensiun saja, menikmati masa tua karena dia merasa kondisi keuangan keluarga sudah lebih dari cukup. Sedangkan Krok masih memiliki impian yang masih ingin ia wujudkan, dan Krok berkata dengan tegas, "Tidak akan pernah." Singkat cerita, Krok berhasil meyakinkan Mac dan Dick. Awalnya Dick memang ragu, akan tetapi Mac menyuruh supaya Krok diikat dengan perjanjian tertulis. Selanjutnya, Krok menggadaikan rumahnya dan menginvestasikan franchise McDonald pertamanya. Dan franchise McDonald milik Krok langsung ramai pembeli, dan Krok berusaha menjaga kualitas agar sama dengan pusatnya. Tapi kini Krok sering cekcok dengan Dick karena gagasan-gagasannya sering ditolak. Namun Krok bisa memaklumi, dahulunya franchise McDonald pernah gagal, sehingga Dick saat ini lebih berhati-hati. Setelah cabang pertama sukses, Krok tidak berhenti sampai di situ saja. Dia menawarkan kepada teman-temannya untuk berinvestasi mendirikan franchise McDonald baru. Alhasil, dalam 1 bulan saja, sudah berdiri 3 franchise sekaligus. Akan tetapi saat mengecek kondisi franchise milik temannya, kondisinya sangat jorok dan tidak sesuai dengan standar. Krok marah dan memutuskan untuk mengelola sendiri franchise tersebut tanpa campur tangan investor. Suatu ketika, saat berada di kantor, Krok bertemu dengan seorang Yahudi yang menjual Alkitab. Dia bertanya kepada seorang tersebut, "Kenapa orang Yahudi menjual Alkitab Kristen?" Orang Yahudi menjawab, "Karena saya butuh uang untuk kebutuhan hidup, dan karena sifat orang tersebut yang jujur dan taat beribadah, akhirnya Krok merekrut orang tersebut menjadi supervisor." Alhasil, franchise McDonald semakin sukses, bahkan istri supervisor tersebut juga ikut membantu menyukseskan McDonald dengan cara membagikan permen-permen berlogo McDonald. Hal tersebut membuat Krok merasa iri karena ia merasa dirinya tidak disupport oleh sang istrinya sendiri. Sejak saat itu, dia mulai berubah dalam memilih dan merekrut orang. Krok cenderung lebih memilih orang yang taat agama untuk menjadi bagian dari franchise McDonald miliknya. Krok sering mengunjungi tempat-tempat ibadah untuk mencari karyawan dan pada akhirnya banyak yang mau bergabung. Hasilnya juga paten, waralaba Krok pun semakin berkembang pesat karena karyawan-karyawan yang direkrutnya bekerja dengan baik sesuai standar. Hingga suatu hari, Krok menawarkan bisnis ke salah satu pemilik restoran. Dan dia bertemu seorang perempuan cantik yang sedang memainkan piano. Krok pun langsung suka kepadanya. Namun ternyata,
Wanita tersebut adalah istri dari salah satu investor. Calon investor memperkenalkan, "Mr. Krok, perkenalkan ini John Smith, istriku." Singkat cerita, Krok sedang mengalami masalah operasional pada franchise yang dimilikinya, yaitu kehabisan dana karena biaya operasional yang terlalu membengkak dibandingkan dengan keuntungannya. Akhirnya Krok pun menelepon Dick untuk menaikkan presentasi keuntungan dari 1,4% menjadi 4%. Tapi ditolak oleh Dick karena Dick merasa Krok sudah dapat keuntungan yang banyak. Hal ini membuat Krok merasa sangat frustasi. Ditambah lagi pinjaman di bank 3 bulan masih belum dibayar. Memang Krok berhasil sukses menjalankan bisnis franchise-nya, bisa buka cabang di mana-mana serta mendapatkan laba yang tinggi. Akan tetapi pengeluarannya juga terlalu besar, sehingga membuat bisnis Krok menjadi tidak sehat. Krok berbincang dengan konsultan bisnis. Di tengah kebingungan yang dialami Krok, dia mendapatkan penawaran dari seorang konsultan tentang perombakan bisnis. Konsultan itu menyarankan supaya Krok merubah sistem bisnisnya dari yang semula bisnis restoran menjadi bisnis properti. Jadi, orang yang akan membuka franchise McDonald akan membayar sewa bangunan dan tanah ke Krok, sehingga Krok bisa mendapatkan uang segar di depan, dan setiap tahun bisa dapat uang dari sewa tanah. Konsep ini berbeda sebelumnya yang mana calon investor memakai tanahnya sendiri untuk membangun McDonald. Sekarang calon investor harus menyewa tanah yang disediakan oleh Krok. Akhirnya Krok pun setuju dan mulai membuat perusahaan dengan nama Franchise Realty Corporation. Bisnis baru Krok ini pun sukses, dan puncak dia berhasil membeli tanah di tempat McDonald pertama berdiri, yaitu tanah yang disewa oleh Mac dan Dick. Dan kini Mac dan Dick sudah tidak punya kekuasaan penuh terhadap McDonald. Krok pun bisa mengatur semua bisnis McDonald sesuai apa yang ia inginkan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Coca-Cola. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya ruangan untuk menyimpan susu sapi asli biayanya terlalu tinggi. Maka Krok merubah dari susu sapi sehat menjadi susu bubuk yang tidak sehat. Sekarang McDonald tidak perlu memakai sistem pendingin lagi, sehingga biaya listrik semakin berkurang dan keuntungannya pun semakin bertambah. Inilah awal mula berubahnya McDonald yang semula restoran fast food yang sehat menjadi restoran junk food. Perilaku Krok pun semakin parah, yaitu selingkuh dengan istri salah satu investor yang pernah ditemuinya di restoran. Krok juga menceraikan istrinya, istri yang sudah menemaninya selama ini. Krok ingin mengambil alih McDonald dari Mac dan Dick. Tentu saja mereka tidak setuju. Sampai-sampai di tengah perdebatan, Mac yang mempunyai penyakit diabetes pun kambuh. Mac dan Dick merasa dihianati oleh Krok. Saat berada di rumah sakit, Mac dan Dick sedang mengisi TTS. Lalu, tiba-tiba Krok pun datang, memberikan selembar cek kosong supaya Mac dan Dick mengisinya dengan jumlah yang mereka inginkan untuk menyerahkan McDonald. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, mereka berdua sepakat memberikan McDonald kepada Krok. Toh perusahaan Krok sudah menjadi perusahaan raksasa, tidak seperti bisnis mereka yang hanya restoran kecil di tengah kota. Mac dan Dick menjual McDonald dengan syarat biaya 2,7 juta US dollar dan mendapatkan keuntungan 1% seumur hidup. Pada akhirnya McDonald dimiliki Krok sepenuhnya, dan Krok juga menikah dengan Juan dan hidup bersama. Nama Mac dan Dick pun diusir dari McDonald yang mereka bangun sendiri mulai dari awal. Film The Founder memang banyak mengisahkan keburukan Krok yang pada akhirnya mengambil alih McDonald milik orang lain. Namun kita cukup mengambil sisi positifnya saja. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik subscribe,
like, dan share video ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film tersebut. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu untuk kalian semua.